Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Selamat mengikuti. Kalau para raja, para tokoh zaman dulu itu kalau misalnya ada masalah besar misalnya, itu biasanya mereka mengundurkan diri sebentar untuk melakukan tirakat ini. Kalau di Jawa itu ada yang 7 hari, ada yang 40 hari, dan lain sebagainya. Jadi laku tirakat ini untuk menjernihkan diri, menenangkan batin, menyetabilkan jiwa, sehingga bisa mungkin ketemu jalan keluar, semakin jernih membaca persoalan, semakin sadar kita akan rahasia-rahasia yang tidak kelihatan kalau kita terlibat terus-menerus di tengah kancah hidup ramai. Nah, ini gunanya tirakat. Istilah tirakat. Jadi kita kan, Bapak Ibu kan sering sekali dengar tentang tirakat ini. Cuma siang hari ini kita ambil dari serat Wulang Reh karya Sri Susunan Pakubuwono Kaping Sekawan. Serat Wulang Reh ini salah satu serat yang juga sangat masyhur dalam tradisi Jawa. Selain serat Wedotomo dan serat-serat karya Ronggo Warsito yang bulan lalu kita bahas. Cuma dari serat Wulang Reh ini kita ambil satu bagian saja, satu isu, yaitu tentang tirakat. Serat Wulang Reh ini biasanya sering dipakai untuk ngajari para pejabat. Jadi orang-orang yang punya kedudukan dan juga anak-anak muda yang nantinya calon generasi yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan. Nah, ada banyak isu di sana. Cuma siang hari ini kita coba belajar tentang kata tirakat ini. Meskipun sebenarnya kata tirakat sendiri itu kata serapan. Jadi dari bahasa Arab. Jadi kalau bahasa Arab kata dasarnya taroka. Taroka itu artinya meninggalkan. Makanya kalau dulu kita mungkin ada sempat ngaji tentang Syekh Siti Jenar, itu ada namanya sholat tarek. Nah, itu sholat tapi meninggalkan. Jadi antara unsur batinnya sholat itu meninggalkan hal-hal yang mencemari batin. Nah, tirakat ini sebenarnya laku kalau pakai teori teori filsafat tentang mistisisme. Ini namanya laku untuk pembersihan diri. Di ilmu itu kan diperolehnya dengan laku. Nah, laku yang paling utama itu laku pembersihan diri. Makanya istilahnya tirakat. Kalau Bapak Ibu masih punya saudara, sanak kerabat Jawa, itu kata-kata tarek atau tarak ini masih dipakai. Misalnya kalau ada orang yang punya sakit macam-macam, misalnya tidak makan gula, itu biasanya ya istilah mereka sudah tarak, tidak lagi makan gula, tarak gula, sudah tarak daging. Jadi tarak itu ya nyambung dengan kata tirakat ini, sudah meninggalkan. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin dalam program diet hari ini boleh pakai istilah tarak. Kalau diet itu kan istilah dari sana, kita pakai istilah kita sendiri. Kita hari ini sudah tarak, sudah tidak lagi melakukan itu atau mengkonsumsi itu. Baik, kita pelajari apa yang dimaksud tirakat ini, arahnya kemana, maunya di mana. Bismillah, kita awali. Isu tirakat yang diangkat dalam serat Wulang Reh itu orientasinya adalah dalam rangka agar kita bisa memahami hidup ini secara lebih sejati. Kita ini kan dalam hidup sering terlibat, sering terganggu, sering lengah oleh berbagai aktivitas, berbagai apalagi hal-hal duniawi, keterikatan macam-macam, sehingga kita terpalingkan. Kalau bahasanya anak-anak hari ini, terdistraksi dari yang hakiki. Nah, jalan untuk bisa sampai ke sana ya berarti harus melakukan bersih-bersih diri. Sehingga kita bisa ketemu rahasia hidup yang sejati. Jadi membersihkan diri ini jadi kunci. Kalau dalam tasawuf itu apapun diawali dari takholli.
Tidak tiba-tiba Bapak Ibu memasukkan materi yang penting-penting dalam diri kita. Kalau jiwa batin kita belum jernih, materi-materi bagus itu bisa jadi kotor, terkotori. Jadi nanti kalau yang enggak yang rusak-rusak kita masukkan, batin kita rusak, meskipun yang baik-baik kita masukkan, itu yang baik bisa jadi sarana untuk kerusakan yang kita lakukan. Maka di Jawa itu rahasia hidup akan ketemu dan kelihatan kalau kita melakukan tirakat dulu, bersih-bersih diri dulu. Jadi ini kalau dalam tasawuf itu ada makom namanya kasyaf atau makrifat. Kasyaf atau makrifat itu kita peroleh begitu saja ketika batin kita jernih. Karena kalau batin kita jernih, itu cahaya dari Allah, cahaya dari Tuhan itu bisa diterima dengan utuh. Ketika cahaya ini diterima dengan utuh, ya otomatis kita mendapatkan nur makrifat dari Allah, kita bisa memahami hidup secara lebih sejati. Nah, nanti arahnya ke situ oleh susunan Paku Buwono ini. Mengapa kita penting melakukan tirakat? Cuma nanti beliau melakukan penajaman-penajaman untuk anak-anak muda yang urgent untuk ngerti caranya melakukan tirakat ini. Makanya di Pupuh atau Bait Dandang Gulo itu beliau menyatakan rahasia kehidupan sesungguhnya memang sulit. Jadi memang tidak mudah untuk kita ketahui jika kita memang belum tahu. Kalau kita tidak tahu rahasia kehidupan, ya tidak tegak hidup kita, sehingga tidak tegak dalam hidupnya. Banyak yang mengaku-ngaku merasa bahwa telah memahami, namun belum memahami tentang rasa atau rasa, atas rasa yang sebenarnya. Hakikat dari rasa itu carilah hingga sempurna di dalam hidup. Jadi menurut Sri Paku Buwono Sekawan ini, kita harus paham hakikat hidup ini. Paham itu tidak sekedar tahu, tapi juga masuk ke aspek rasa. Jadi mendalami, menghayati. Kalau sekedar tahu itu mudah. Bapak Ibu tinggal baca buku, dengarkan kajian-kajian, nanti tahu kita. Tapi dia belum belum masuk ke aspek rasa. Nah, untuk dia bisa masuk ke aspek rasa, wadahnya harus kita bersihkan dulu. Jadi biar dia merasuk secara utuh dalam diri kita. Disitulah nanti gunanya kita melakukan tirakat. Di aktivitas-aktivitas pembersihan diri. Terus yang kedua, nah ini menarik. Menurut beliau akan lebih mudah ketika kita ingin melakukan tirakat itu kalau ada gurunya. Jadi ini menasehati putra beliau, wahai anakku, kalau engkau berguru, pilihlah manusia yang sejati. Nah, di sini terus beliau menjelaskan cirinya guru yang patut diikuti. Nah, ini menarik. Jadi kita butuh guru, terus ini cirinya guru. Kata beliau, yang pertama cirinya guru itu yang baik akhlaknya. Jadi yang pertama-tama mencari guru itu akhlaknya dulu. Jadi kalau akhlaknya baik, ini kemungkinan besar guru ini layak kita ikuti. Yang kedua apa? Orang yang memahami hukum, ngerti tatanan. Jadi bukan orang yang sakarepe dhewe, suka-suka dia sendiri. Mentang-mentang mungkin ilmunya tinggi terus nabrak tatanan. Nah, kata beliau, jangan berguru pada orang yang tidak mau diatur. Tatanan itu kan aturan yang disepakati bersama. Orang yang tidak mau mengikuti tatanan, ya jangan kamu jadikan panutan. Yang ketiga cirinya mau ibadah. Jadi selama orang ini mau ibadah, berarti dia punya kesadaran tentang hakikat dirinya sebagai
hamba Tuhan, sebagai makhluk Tuhan. Kalau sudah tidak mau ibadah, kita perlu hati-hati. Jangan-jangan dia merasa sudah tidak butuh Tuhan lagi, sudah tidak perlu bimbingan, petunjuk, pedoman dari Tuhan. Kata Paku Buwono, jangan ikuti orang yang tidak sadar ketuhanan, orang yang tidak mau ibadah. Kemudian ciri keempat, guru itu adalah yang ahli mengendalikan diri. Jadi tidak mudah terprovokasi, tidak mudah terseret, tidak mudah ikut-ikutan, tidak mudah dipengaruhi. Ini orang yang pintar mengendalikan diri. Kalau ada orang seperti ini, boleh diikuti, dijadikan guru. Sangat beruntung. Kalau sangat beruntung ini berarti ini ciri tambahan. Yang utama, yang 4 tadi, akhlak, ngerti tatanan, mau ibadah, mampu mengendalikan diri. Lebih bagus lagi kalau guru kita ini ahli tafakkur. Ahli tafakkur itu orang yang, ya tafakkur itu kalau bahasa Jawanya topo, wong topo. Jadi orang yang mau melakukan pertapaan, uzlah, tidak lagi terikat oleh hal-hal duniawi. Nah ini lebih utama kalau ada yang seperti ini, karena berarti dia akan fokus pada mengajar saja. Jadi orang yang fokusnya menggembleng murid-muridnya saja. Nah, ini lebih utama kalau ada yang seperti ini. Jadi ahli tafakkur yang sudah meninggalkan urusan dunia dan tidak bergantung pada pemberian orang lain. Jadi mengajar itu bukan sesuatu yang sifatnya karena dia ada pamrihnya. Jadi mungkin ngajar biar dapat sebagai penghidupannya, sebagai sandarannya, sebagai tidak ngajar itu kewajiban bagi dia. Nah, kalau ada guru dengan ciri-ciri ini, ikutilah. Jadi yang akhlaknya baik, ngerti hukum, mau diatur, mau mengikuti aturan, kemudian ahli ibadah, ahli mengendalikan diri. Ini ciri ya Bapak Ibu. Jadi orang Jawa itu hormat sekali, memuliakan orang yang mau diatur. Makanya dalam bahasa Jawa perempuan itu disebut wanita. Wanita itu kependekan dari wani ditoto. Ini kadang-kadang dikritik oleh kelompok feminis, seolah-olah perempuan itu hanya untuk ditata. Tapi memang dalam perspektifnya orang Jawa, justru orang yang mau diatur ini orang yang mulia. Jadi kalau sekedar orang yang mampu ngatur itu gampang, kita itu tinggal nyuruh sana sini itu gampang. Justru kesiapan untuk diatur itu sesuatu yang tidak sembarangan orang siap. Jadi makanya perempuan itu disebut wanita, itu konotasinya sebenarnya tidak negatif. Tapi konotasinya ini bahwa justru perempuan ini yang dibutuhkan. Karena dia punya karakter wani ditoto. Tegaknya satu negara, satu organisasi, satu kelompok apapun itu akan terjadi kalau orang-orangnya punya karakter wani ditoto, mau diatur. Kalau tidak mau diatur ya pasti akan kacau tatanan. Maka termasuk kalau mencari guru pun dari orang yang paham hukum, mau ditata. Akhlaknya baik, mau beribadah, mampu mengendalikan diri. Syukur-syukur kalau ada karakter tambahan, misalnya orang ini yang sudah bebas, free, tidak lagi terikat hal-hal duniawi, dia mandiri, tidak lagi tergantung apapun. Nah ini alhamdulillah kalau ada yang begini, lebih utama lagi. Baik, jadi ini guru. Jadi untuk tirakat, kalau ada guru yang menuntun seperti ini akan lebih baik. Nah, ini kritik. Ini saya ambil mungkin nambah wawasan untuk Bapak Ibu. Jadi hari ini zamannya Paku Buwono, beliau memprihatinkan zaman itu. Saya tidak tahu kalau di zaman ini apa seperti ini.
pada umumnya zaman sekarang adalah guru yang mencari murid. Terbalik. Sungguh sangat terbalik cita-citanya. Karena pada zaman dahulu, pada umumnya, muridlah yang serius berusaha mencari guru. Sedangkan sekarang justru tidak demikian. Justru guru yang menghendaki untuk mencari murid. Ini kalau situasinya sudah seperti ini sebenarnya defisit bagi peradaban. Kenapa? Karena anak-anak muda generasi-generasinya berarti dia tidak ingin ilmu, tidak semangat belajar. Nah, hari ini kan banyak fenomena guru yang mencari murid. Ini sulit kalau guru mencari murid itu ya. Kemungkinan nanti mungkin ada ketergantungan dari guru pada muridnya, kemudian agak rumit situasinya. Padahal dalam konsep Jawa berguru itu ya kepatuhan sepenuhnya pada guru. Lah kalau guru yang mencari murid itu kan berarti gurunya yang membutuhkan murid. Harusnya muridnya yang membutuhkan guru. Ada situasi hari ini ada fenomena seperti itu, kata Paku Buwono yang diprihatinkan. Saya tidak tahu kalau hari ini apa situasinya masih seperti ini. Kelihatannya juga masih mirip-mirip saja ya. Masih banyak guru-guru yang mencari murid. Jadi mengajar itu sebagai sandaran hidupnya, sehingga dia tersandra mungkin oleh bayaran dari muridnya, tersandra. Nah, ini sulit nanti untuk masuk lebih dalam. Jadi ini kritiknya. Saya baru saja membaca itu cerita di sejarah Islam, ada madrasah namanya Madrasah Nizamiyah, yang di situ maju sekali madrasah ini, dan semua pengajar, semua ustadz, semua ulama di situ hidupnya dijamin 100% oleh negara. Jadi dia tidak boleh ngapa-ngapain, dibikinkan semacam istana guru-guru itu hidup di situ, mikir ilmu saja dan mengajar. Nah, kalau situasinya seperti ini itu mungkin lebih mudah bagi guru-guru untuk fokus pada pendidikan. Dia tidak perlu capek-capek mencari murid ke sana kemari kan. Apalagi kalau hari ini menjelang tahun-tahun ajaran ini kan saya lihat banyak sekali selebaran-selebaran yang konotasinya ini guru yang mencari murid. Jadi ini menarik untuk dianalisis. Tapi ini diprihatinkan zaman Paku Buwono, karena beliau raja, mungkin beliau bisa melakukan upaya-upaya untuk tidak seperti ini. Baik, nah halangannya orang belajar untuk selanjutnya tirakat ini kalau di Paku Buwono disimbolkan dengan 3 jenis binatang. Jadi gajah, ular, dan kijang atau rusa. Jadi kalau gajah itu simbol dari adigang. Adigang itu orang yang merasa besar, merasa tinggi, merasa sudah tuntas karena materinya. Itu namanya adigang. Misalnya mungkin ada orang yang sudah kaya, maka ketika dia kaya dia merasa ngapain sih saya harus belajar lagi, toh sudah kaya, apa-apa sudah terpenuhi, ngapain nyari ruwet lagi. Nah, ini halangan belajar, simbolnya gajah. Karena merasa sudah besar, kemudian menganggap dirinya ya sudah cukup, tidak ada lagi yang harus saya cari, kebutuhanku sudah terpenuhi. Nah ini adigang namanya. Yang kedua ada adigung. Adigung ini simbolnya ular. Ular itu dimaknai sebagai binatang yang mengandalkan bisa, upasnya, racunnya, kekuatannya. Nah ini orang yang merasa sudah pinter. Jadi aku sudah punya banyak wawasan kok. Tidak belajar, tidak apa-apa, dengerin dialog positif juga sudah dapat macam-macam, dengerin kajian juga sudah dapat banyak. Sudahlah, tidak perlu lagi ya. Merasa cukup dan tidak perlu lagi. Itu berarti kan dia merasa sudah.
Nah, ini namanya adigung. Jadi kesombongan karena merasa sudah bisa. Saya tidak tahu apa kata-kata racunnya ular kalau dalam bahasa Indonesia kemudian disebut bisa, itu ada hubungannya dengan ini. Jadi ada bisa ular itu mungkin dalam rangka nyindir kita jangan merasa bisa. Harus kita bisa mengembangkan diri kita semaksimal mungkin dan tidak ada titiknya. Sepinter apapun kita selalu koma sifatnya. Nah, yang terakhir Adiguna. Adiguna itu disimbolkan dengan kijang atau rusa. Kalau kijang atau rusa, kijang ini mengandalkan keterampilannya atau kecekatannya. Kalau adigung tadi kan yang dimiliki. Kalau kijang ini semacam, kalau manusia itu mengandalkan aku cerdas kok. Aku ini, alah sebentar saja mesti aku kuasai kok. Ini namanya gayanya kayak rusa. Aku kalau lari cepat kok, santai saja, biar saja orang-orang capek-capek belajar. Kalau aku sih sebentar saja selesai. Nah, ini gaya kijang. Jadi mengandalkan kecepatannya, merasa dirinya yang sudah terampil, aku cerdas, aku pandai. Yo, yang tidak pinter ya silahkanlah belajar banyak gitu. Kalau aku sudah pinter sih, baca buku sedikit saja sudah langsung nyambung. Nah, ini kesombongan gaya kijang. Namanya adiguna kalau dalam Pakubuwono Sekawan. Jadi semoga dalam diri kita tidak ada gajah, tidak ada ular, tidak ada kijang. Jadi biar kita semangat untuk belajar terus. Nah, jadi karena 3 binatang ini adalah halangannya orang belajar. Kita tidak merasa tidak butuh pelajaran karena kita sudah punya segalanya seperti gajah. Kita tidak merasa sudah tahu, sudah bisa segalanya seperti ular. Dan kita juga tidak merasa kita ini punya kelebihan, kecerdasan, kepandaian dibandingkan yang lain. Jadi tidak perlu terlalu sungguh-sungguh, terlalu serius seperti yang lain dalam belajar. Nah, ini halangannya orang belajar. Baik. Nah, sekarang dimulai tadi lagu yang disebut tirakat. Versinya Pakubuwono, tirakat itu artinya adalah ambanting sariro. Ambanting sariro itu melatih diri dengan keras. Jadi melatih diri dengan sungguh-sungguh. Cegah dahar lan guling. Nah, cegah dahar lan guling itu mengurangi makan dan tidur dalam rangka tirakat. Kalau dalam agama kan ada istilah puasa. Jadi mengurangi makan dan tidur itu dalam rangka apa? Mendidik jiwa. Jadi tidak semata-mata diet atau semata-mata enggak, tapi ini mendidik jiwa kita. Tidur itu kan hal yang paling gampang. Kita tinggal ada tempat, kadang-kadang kepepet pun sambil duduk bisa tidur, itu kan mudah. Makan juga kan sederhana, asal ada makannya masuk. Tapi kalau kita mampu mengendalikan diri, misalnya harusnya bisa tidur tapi aku kurangi. Kalau makan ingin seenak apapun bisa, tapi aku kurangi. Nah, ini kalau dalam agama namanya puasa. Nah, nanti kita akan ketemu banyak manfaatnya. Jadi jiwa yang terkendali tadi akan membawa manfaat besar untuk hidup kita. Jadi kita ini kan sering direpotkan oleh kekalahan kita oleh diri kita sendiri. Jadi kita kan sering mengeluh, Pak saya itu tahu yang ini baik, yang ini utama, ini luar biasa. Tapi selalu saya tidak bisa ke situ. Selalu kalah oleh dirinya sendiri. Saya tahu kok Pak bangun malam itu utama untuk aktivitas-aktivitas beribadah. Tapi kok saya selalu tidak bisa ke situ. Saya tahu kalau melakukan ini itu terpuji baik di mata Allah maupun di mata masyarakat. Tapi saya kok tidak bisa ke sana. Ini kita selalu kalah oleh diri kita. Nah, latihan paling efektif itu tirakat. Jadi latihan mengendalikan diri. Jadi logikanya mengurangi dan mengendalikan. Kalau seperti puasa itu, kita puasa itu kan mengurangi makan, mengendalikan diri.
Hasilnya apa? Buka puasa dan hari raya. Bapak Ibu bisa bandingkan ya, nikmatnya makan saat buka puasa dengan makan malam biasa. Itu kan rasanya beda. Mungkin menunya sama-sama makan malam. Tapi ketika itu buka puasa, nikmatnya jauh. Padahal sama mungkin kuantitas dan kualitas makanannya. Tapi ketika didahului oleh tirakat, puasa tadi, kita merasakan nikmat yang benar-benar makan ketika kita buka puasa. Nah, hidup juga begitu. Hidup itu ketika kita kuasa mengendalikan diri, mengekang diri, itu nanti kita akan ketemu banyak kenikmatan-kenikmatan yang tidak terduga. Jadi ini salah satu rahasia dari tirakat. Jadi mengendalikan nafsu, menenangkan batin, jadi menyetabilkan diri itu kalau orang Jawa punya rumus tirakat. Kalau para raja, para tokoh zaman dulu itu kalau misalnya ada masalah besar misalnya, itu biasanya mereka mengundurkan diri sebentar untuk melakukan tirakat ini. Kalau di Jawa itu ada yang 7 hari, ada yang 40 hari, dan lain sebagainya. Jadi laku tirakat ini untuk menjernihkan diri, menenangkan batin, menyetabilkan jiwa. Sehingga bisa mungkin ketemu jalan keluar, semakin jernih membaca persoalan, semakin sadar kita akan rahasia-rahasia yang tidak kelihatan kalau kita terlibat terus-menerus di tengah kancah hidup ramai. Nah, ini gunanya tirakat. Jadi termasuk tirakat mencari ilmu tadi, belajar. Jadi harus banyak mengurangi makan, tidur, dalam rangka apa? Latihan mengendalikan diri. Jadi logikanya sederhana. Hanya mereka yang puasa yang akan mengalami nikmatnya buka puasa. Hanya mereka yang mampu mengendalikan diri yang akan mencapai kesuksesan hidup secara mendalam. Nah, ini logika yang digunakan saat tirakat. Jadi secara fisik itu mencegah pelampiasan nafsu secara tidak terkendali. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, kalau ini laku batinnya. Kalau di pupuh atau bagian durma itu dijelaskan begini. Ada pantangan-pantangan umum orang yang melakukan tirakat. Yang pertama, jangan menyombongkan diri. Yang kedua, jangan mencela sesuatu, seseorang, atau pekerjaan. Jangan dicela. Apapun itu, termasuk mungkin hal-hal yang kita tidak sesuai, tidak setuju, tidak sesuai, tidak masalah, tapi jangan dicela. Kata Paku Buwono, ora ono panggawe kang luwih gampang kaya wong mamaoni. Tidak ada pekerjaan yang lebih mudah dibandingkan mencela. Jadi mencela itu gampang, karena kita mungkin melihat sesuatu yang tidak cocok dengan kita, terus keluar makian, celaan dari mulut kita. Kita tidak tahu proses yang terjadi di balik sesuatu itu. Kita tidak tahu mungkin hal-hal yang melatar belakangi pekerjaan itu dan lain sebagainya. Misalnya istri kita masak, misalnya terus kok tidak enak ya. Mencela itu kan gampang, tiba-tiba makanan kayak gini kok disuguhkan. Itu kan paling gampang, tinggal mencela. Padahal kita tidak menelusuri sampai ke belakang bagaimana beratnya orang masak, belanja, dan lain sebagainya. Jadi terhadap apapun, siapapun, atau tindakan apapun, jangan